Ya, baik, baik, shalom untuk semuanya. Puji Shalom. Tuhan, puji Tuhan kita kembali lagi baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 14 ya. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Mana? Lalu mengajak, Cariin dulu deh. di mana? Kisah Rasul, Lihat, Bu. Lanjut, Bu Linda. ya, Kis, kis, Kisah kis, Rasul kis. 14 kan? Iya, 14, 15, Ya. 17. Ya, oke. Aku ulang kembali ya. Maaf tadi mungkin salah. Ayat 1, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi Ini aus percaya. lagi tuh, ya, sebentarnya. Ayat 2, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ayat 4, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Ayat 5, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Amin. Ayat 6. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Amin. Nah, Amin. 16. Dan dalam zaman yang 11. lampau. 11. 11. Oke. 11, Bu. Oke. 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. 12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Karena ia yang berbicara. 13. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. 14. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Amin. Ayat 16. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan
dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan ya dan kegembiraan. Ayat 18. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeret keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ayat 20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Amin. Kisah para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka ayat 22 ya, Bu? 1. 21 siap. Kisah para Rasul 14 ayat 21. Kembali ke Antioquia. 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetap panatua-panatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ayat 24. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Ayat 25. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Amin. Ayat 26. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan pelantaran mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada imam. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya itu. Amin. Kisah 15, Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka, kamu tidak dapat diselamatkan. 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. 3. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Amin. Ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan panatua-panatua untuk membicarakan soal itu. 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia
telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. 9. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencoba Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Amin. Ayat 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. 12. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. 15. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Amin. Siapa sekarang, Bu? Wance. 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 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. 18. Yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Amin. Bu Sariana ya. Oh ya, aku ya. Ayat 21. Sebab hukum Musa sudah sejak dahulu dibacakan pada setiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah dan diberitakan di semua kota. Surat kepada orang-orang bangsa lain yang sudah percaya. Ayat 22. Rasul-rasul dan pemimpin bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat itu memutuskan untuk memilih beberapa orang dari mereka yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama Paulus dan Barnabas. Maka mereka memilih Silas dan Yudas yang disebut juga Barsabas. Kedua orang ini adalah orang-orang yang terkemuka di antara orang-orang percaya di Yerusalem. Bersama-sama dengan utusan-utusan itu, mereka mengirim juga sepucuk surat yang berbunyi sebagai berikut. Kepada semua saudara-saudara yang berasal dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahuda, yang tinggal di Antioquia, Syria dan Kilikia, salam dan kami rasul-rasul dan pemimpin, yaitu saudara-saudaramu. Kami mendengar ada beberapa orang dari antara kami yang sudah pergi kepada kalian dan mengacaukan serta membingungkan kalian dengan ajaran-ajaran mereka. Padahal kami tidak menyuruh mereka melakukan itu. Ayat 25. Itu sebabnya kami sudah berunding dan semuanya setuju untuk memilih beberapa orang yang mengutus mereka kepadamu
mereka akan pergi bersama-sama dengan saudara-saudara Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Amin. Kisah para Rasul pasal 25 ya? Ayat 26. 15 pasal 15 ayat 26. Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka 27, maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. 20, setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Amin. Dewi, mental ya? Mental ya? Oh ya udah. Berarti Bu Marina Kamagi ya. Saya tambah ya Bu. Bu Mensi yang baru-baru. Bu Marina Kamagi. Ayat 31. Ayat 31. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa tahun lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitahukan firman Tuhan. Amin. Bu Gabriel. 36 sampai 40. Tiga enam sampai 41, sorry. Apa? Kisah para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Tuhan demikian. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. 38, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memiliki Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin. Eda Sinta. Ya. Kisah para Rasul 16 ayat 1. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timoteus. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timoteus ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra
dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya yang menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberangi ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutnya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Amin. 6. Ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Amin. Ayat 11, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, satu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Ibu Linda, di-unmute Ibu. Masih di mute. Nggak ada suaranya. Suara Bu. Ya. Ya, maaf ya. Saya ulang kembali, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu.
kepala penjara Filipi. Ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan yang lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Amin. Ayat 21, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima ya atau menuruti ya. Juga orang Baya bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Amin. Amin. 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dari seisi rumahmu. 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ayat 35. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 36. 36 ya, Bu? Ya. Ya. Iya. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. 37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara-negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan bawa kami keluar. 38. Penjabat-penjabat itu menyampaikan perkataan-perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Ayat 39. Mereka datang meminta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Ayat 40, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Amin. Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Keributan di Tesalonika.
Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 2, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ayat 3, ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Ayat 4, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Ayat 5, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Amin. Ayat yang ke-6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. 7. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. 8. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. 9. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun diselamatkan. Paulus dan Silas di Berea. 10. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Amin. Ibu Haryani ya. Ya, unmute Bu Haryani. Lewat aja ya, langsung ke Kak Ida ya. Mungkin susah kesusun. Ya, ya. Udah Ayat bisa. Oh, udah. Ida, sorry Oh, Bu udah bisa. Haryani. Oke, oke. Oke, oke, oke. Ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. 13, tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. 14, tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. 15, orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kemudian dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Paulus di Athena. 16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. 17, karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata,
apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. 19. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? 20. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Amin. 21. Apapun orang-orang Antena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Antena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Amin. Ibu Saryana. Oh ya, ayat 26. Dari satu orang manusia, ia membuat segala bangsa dan menyuruh mereka mendiami seluruh bumi. Ia jugalah yang menentukan sejak semula kapan dan di mana mereka boleh hidup. 27. Allah melakukan itu supaya mereka mencari Dia. Mudah-mudahan mereka bertemu dengan Dia pada waktu mereka mencari-cari. Tetapi sebenarnya Allah tidak jauh dari kita masing-masing. 29. Seperti yang dikatakan orang, kita hidup dan bergerak dan berada di dunia ini karena kekuasaan Dia. Semoga juga dengan yang dikatakan oleh beberapa penyairmu. Mereka berkata, kita semua adalah anak-anaknya. 29. Nah, karena itu, karena adalah anak-anak Allah, kita tidak boleh menganggap Allah sama seperti patung daripada emas atau perak atau batu yang dibuat menurut kepandaian manusia. 30. Masa kebodohan kita itu sudah dilupakan oleh Allah, tetapi sekarang Ia menyuruh semua orang disuruh seluruh dunia bertobat dari dosa-dosa mereka. Amin. 31. Ayat 31. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. 33. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Dia di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Lanjut 18 ya? Selesai, Bu. Sampai Oke, makasih. Amin.
Salam Ibu-Ibu, terima kasih untuk bacaannya. Kita sudah merenungkan 3 menit ya, jadi kita baca mengenai Paulus ini, ceritanya sangat menarik ya. Mungkin kita sudah tahu ya tentang cerita Paulus ya. Ya, ibu-ibu yang mungkin ingin membagi rema ke kita, silahkan. Saya Karena ini Kamensi sebelum hilang. ya, silahkan Kak Ida. Saya dapat di Kisah Para Rasul 16 atau 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, malam hari ini saya tertarik dengan tokoh yang berada dalam bacaan 14 ini, yang ayat 14 ini, Lydia. Lydia dicatat di sini itu, Lydia adalah seorang pengusaha kain ungu. Dan tadi saya sempat baca, saya sempat cari terus tentang Lydia ini siapa, dan dia orang yang sangat kaya dan sangat dihormati di tempatnya itu. Dan saya lihat di sini, yang saya mau lihat di sini kan dikatakan seorang dari perempuan-perempuan. Berarti kan yang hadir saat Paulus menyampaikan Injil itu bukan cuma Lydia, tapi perempuan-perempuan, berarti lebih dari 1-2 orang. Berarti yang hadir di situ banyak orang, tapi kenapa cuma Lydia aja yang Tuhan membukakan hatinya? Nah, itu yang saya lihat di bacaan ini. Kenapa Lydia? Cuma Lydia yang dibukakan hatinya. Nah, yang saya lihat di sini, Lydia itu dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan karena Tuhan lihat Lydia itu orangnya itu rendah hati. Orangnya rendah hati dan jujur. Yang saya lihat tadi saya sempat baca, Lydia itu orangnya jujur di dalam dia melakukan bisnis, dalam menjual kain ungunya itu. Dia melakukannya semua dengan hal yang jujur. Dia rendah hati, dia sopan. Saya lihat moralnya itu juga bagus banget. Yang tadi saya baca itu. Sehingga Tuhan memilih Lydia karena apa? Yaitu ada beberapa hal yang sifatnya Lydia yang Tuhan lihat, yaitu rendah hati dia, sikap moralnya itu bagus dan dia jujur, sehingga pada saat Paulus menyampaikan Injil, Tuhan melihat perempuan-perempuan itu, dan salah satunya Lydia. Tuhan melihat bahwa Lydia hatinya itu tulus, punya hati yang baik, sehingga Tuhan memilih Lydia untuk menjadi membukakan hati Lydia untuk bertobat dan menerima Injil pada saat itu. Dan dikatakan di situ Lydia adalah orang pertama di Eropa yang bertobat dan menerima Injil. Dan saya lihat di sini bahwa luar biasa kalau kita lihat di zaman sekarang, tarik ke dunia kita sekarang, kalau mau dilihat orang kalau sudah punya segalanya itu susah sekali ya. Susah sekali untuk memiliki yang namanya kerendahan hati, kejujuran, keterbukaan, apapun itu. Jarang, bukan dalam arti semua yang orang kaya itu tidak punya kerendahan hati, tapi sebagian, ada beberapa. Jadi malam hari ini yang saya lihat dari dia itu membuktikan bahwa orang menjadi kaya itu bukan dosa. Intinya kita bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri supaya kekayaan yang kita miliki itu tidak menjadi berhala bagi diri kita sendiri. Jadi malam hari ini yang saya dapat, biar kita semua menjadi Lydia di akhir zaman. Terima kasih Kamensi, Tuhan memberkati. Wah, terima kasih Kak Ida, luar biasa. Memang betul ya Kak Ida, dari penjelasannya memang sangat memberkati ya. Jadi Tuhan melihat di sikap hati yang benar ya. Ada kerendahan hatinya di sana, dia menyadari bahwa apa yang dia miliki itu semuanya dari Tuhan.
Dan memang dia memang kaya, tapi memang penuh dengan ketulusan hati, seperti tadi Kak Ida bilang. Dan dia tahu apa yang dia dapatkan itu semuanya berasal dari Tuhan, sehingga dia menjaganya dengan baik dan memiliki hati yang benar. Ya, terima kasih Kak Ida. Ini menguatkan kita. Silahkan ibu-ibu yang lain. Mungkin Bu Lampita. Sekalian doa tutup nanti ya Bu Lampita atau Bu Linda yang sudah. Iya, Bu Lampita. Shalom Bu Mensi, saya ya Bu Mensi. Oh iya, silakan Bu Rayu. Terima kasih. Yang saya dapat di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 itu, di mana doa penyembahan kita, pujian kita itu penuh dengan kuasa ya. Apapun yang terjadi, janganlah melihat masalah, janganlah melihat keadaan kondisi situasi yang di depan kita. Kita tetap fokus walaupun kita percaya kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi di sini Paulus berani bayar harga. Dia dipenjara bukan karena kesalahan, tetapi dia dipenjara karena memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Ya, di mana kita tangisi untuk jiwa-jiwa ya. Bagaimana apakah kita seperti Paulus yang mau berani bayar harga, berani menerima konsekuensi yang apa harus kita lakukan? Apakah kita takut undur atau gimana? Tetapi saya belajar dari Paulus ya. Dia berani sesuatu yang membuat dia kayak apa ya namanya? Dia di dalam kesesakan tetapi dia percaya, Paulus percaya dia mempunyai Tuhan yang hidup, mempunyai Tuhan yang ajaib. Saat di tengah malam dia berdoa bersama Silas dan memuji nama Tuhan. Itu sangat luar biasa. Penjara terbuka. Begitu pula dengan kita. Saat masalah ada, saya juga belajar dari Paulus. Saat masalah ada, terkadang kita terfokus dengan masalah itu. Terkadang kita tidak datang kepada Tuhan. Terkadang kita datang kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa yang kita percaya. Tetapi belum tentu mereka yang kita percaya. Belum tentu seperti Tuhan Yesus. Yang mau memegang janji-janjinya. Tetapi saat seperti Kak Ida tadi, kita punya kerendahan hati. Saat kita mempunyai sesuatu, janganlah kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Di Paulus ini berani bayar harga. Apakah kita mau berani bayar harga untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, atau kita diam-diam saja tapi dalam firman Tuhan bergerak? Kita tidak berdiam diri karena kita sudah diberi kuasa dan otoritas. Jadi kemarin Sabtu saya mendadak diundang ke Semarang, di mana saya belajar untuk mengejar Tuhan, mencari wajah Tuhan. Benar-benar saya ingin surrender sama Tuhan. Dan ayo Mbak Ayu datang ke Semarang untuk mewakili kota Jepara. Saya mikir, tetapi saya tidak mikir, saya ingin hidupku dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Hidupku ingin dipakai Tuhan untuk visi misi Tuhan, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan. Kita tidak hanya berdoa di kota Semarang, tetapi di 38 provinsi itu bersatu, di mana kita berdoa untuk bangsa Indonesia, jiwa-jiwa kita semarakkan nama Yesus Kristus. Walaupun banyak yang menentang di saudara kita ya, di mana Allah yang mereka sembah itu Allah yang di mana kayak sesuatu kejijikan. Mereka Allah yang mereka sembah itu tuh bisa Allah dari pohon, mencari pesugihan di kuburan, mencari sesuatu. Makanya dia lebih tekun mencari Allah mereka. Mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah. Tetapi saat kita tahu siapa yang Tuhan kita sembah, saat itulah kita mau bergerak. Kita memberitakan Injil. Tidak tahu konsekuensinya apa, nanti dikucilkan, digeruduk, enggak masalah. Kita jadi martir, enggak masalah. Saya juga belajar, jika saya harus jadi martir ya Tuhan Yesus, saya siap. Yang penting nama Tuhan Yesus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus disebarkan. Saya tidak, ya kita menginjil dengan ini ya, dengan
pintar ya, tidak secara frontal. Kita harus masuk sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kita masuk ke Muslim, kita beritakan Isa Al-Masih, Juru Selamat. Kita beritakan sesuatu kebenaran Injil firman Tuhan. Jadi saat kita memberitakan Injil firman Tuhan, upah kita besar di surga. Kita membangun rumah di kerajaan surga, tidak membangun rumah di dunia ini saja, tetapi di kerajaan surga kita juga membangun rumah. Kita memegahkan rumah kita di surga, tidak hanya memegahkan rumah di dunia ini saja, tetapi memegahkan rumah di surga. Itu yang saya dapat. Terima kasih Bu Mansi. Ya, terima kasih Bu Ayu, luar biasa ya, benar ya, dimanapun ya Bu Ayu. Benar sekali Bu Ayu, terima kasih untuk kesaksiannya. Silakan ibu-ibu yang lain yang mengenai pemberitaan firman ya. Rasul Paulus ini kan kita tahu ya latar belakangnya seperti apa. Tapi yang kita ambil di sini semangatnya yang luar biasa ya. Ya, silakan ibu-ibu mungkin mau menambahkan. Ini Bu Pita kali. Ya Bu Pita, silahkan Bu Pita. Oke, saya cuma sedikit aja yang saya baca nih. Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Begini firman, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Saya baca ini, saya baca dari atas, tapi saya mengambil suatu kesimpulan atau saya bisa saya beranggapan begini. Ketika kita mengikut Kristus atau mengikut Yesus, ada konsekuen yang harus kita terima, yaitu kita bisa konsekuensinya secara sosial dan juga secara hukum. Konsekuensinya seorang pengikut Kristus atau pengikut Yesus Kristus, seperti Yason Yason ini dia dituduh yang tidak, tapi tidak seperti Yason dan orang percaya lainnya. Jadi bagi kita yang pengikut Kristus ini, kita harus menerima konsekuensi itu, bahwa kita bisa dikenal secara hukum atau sosial. Itu konsekuensinya kalau kita mengikut Yesus. Tetapi satu hal yang kita harus yakin dan percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya, jadi tetap Tuhan menjaga kita, walaupun kita sampai dengan tantangan apa yang kita hadapi, percayalah Bapa kita akan menjaga kita. Itu yang saya dapat, Ibu Bu Nancy, gitu. Ya, terima kasih Bu Lampita. Silakan ibu-ibu yang lain. Kalau belum ada, saya mau menambahkan ya ibu-ibu. Jadi kalau di Kisah Para Rasul pasal 16 itu kita mungkin sudah baca mengenai ketika Paulus dan Silas di penjara ya. Kepala penjara karena ketiduran menjaga mereka. Nah, ketika dia bangun, pintunya sudah terbuka. Lalu dia ketakutan, dia mau mengambil pedangnya untuk membunuh diri ya karena ketakutannya. Tapi dengan penuh kelemah lembutan ya, Paulus bilang kami ada di sini ya kan. Jadi Paulus tidak marah karena mereka dipenjarakan, tetapi karena dia merasa bahwa akan ada suatu hal yang akan terjadi ke depannya dan buktikan bahwa mereka sudah dilindungi Tuhan ya kan. Jadi kalau kita baca dari ayat berapa ya, dari 19 ya sampai 30 itu kan akhirnya apa yang terjadi, ada di balik semua yang mereka masuk penjara itu, akhirnya kepala penjara dan keluarganya bisa diselamatkan dan seisi rumahnya. Karena di sana dia mengatakan ayat
ayat 30 kayaknya di situ, bukan kayaknya tapi iya. Apa yang saya lakukan? Dia tanya kepada Paulus, tapi Paulus menjawab di ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi ini salah satu cara Tuhan ya, ketika mereka masuk penjara, lalu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan di sana, dengan kepala penjara juga dan keluarganya juga di sana. Jadi kadang-kadang kita berpikir, kadang-kadang kita dibawa ke salah satu masalah, itu bukan karena secara kebetulan. Kadang-kadang cara Tuhan membawa kita ke hal-hal yang kadang sangat menyakitkan. Menurut kita, kok bisa ya saya di posisi ini? Kenapa saya harus bertemu dengan orang-orang yang begini begitu? Tetapi di balik semua itu akan ada cara Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, seperti itu. Bukti seperti kepala penjara yang dengan sangat hati-hatinya dia bertanya, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat. Tapi dengan ketulusan Paulus menjelaskan mengenai percayalah kepada Tuhan. Nah, dari situ pemberitaan firman Tuhan itu tidak sampai karena mereka terjebak di penjara, tetapi dengan cara ini mereka mengalami Paulus terus memberitakan firman dimanapun dia berada. Lalu kita juga seperti itu. Ketika kita dalam masalah, posisi apapun terjepit, kita terus harus meminta Roh Kudus untuk memimpin kita ya. Agar ketika kita di dalam masalah atau ketemu dengan musuh sekalipun, kita penuh dengan kerendahan hati untuk mengingat bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan. Agar banyak jiwa yang diselamatkan juga di sana gitu. Itu yang saya dapat, ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang lain mungkin. Saya melanjutkan kesaksian dari Silakan Bu. Ya Bu. Melanjutkannya setelah Paulus dan Silas keluar dari penjara dan kepala penjara meminta maaf kepada Paulus kalau Paulus itu orang Rom ya. Di ayat 36. Pejabat-pejabat itu pasal 16 ayat 36 ayat 38. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom. Maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Puji Tuhan, setelah di penjara, menyaksikan mujizatnya Tuhan, dengan terbukanya pintu-pintu penjara, keluar pejabat-pejabat yang memasukkan Paulus dan Silas meminta maaf, memohon maaf, dipersilakan untuk berangkat dari kota tersebut. Tetapi Paulus juga singgah dulu ke rumahnya Lydia. Tadi siapa yang bersaksi tentang Lydia ya? Lydia adalah orang kaya ya, pengusaha besar pada zamannya, dan Paulus singgah di situ. Singgah di situ pastinya mendapatkan pelayanan luar biasa ya, pelayanan ekstra untuk Rasul Paulus dan Silas. Pastinya dikasih makan lah, kasih istirahat, minum, dan pastinya juga dikasih bekal untuk melakukan perjalanan dia selanjutnya. Ketika memberangkatkan Paulus dan Silas, tetapi Paulus dan Silas juga menghibur mereka di situ, di saudara-saudara di situ. Jangan lupa ya, padahal dia sedang terpenjara, sedang dikejar-kejar orang-orang di daerah tersebut, tetapi karena kebaikan dan kebesaran Tuhan menaungi Rasul Paulus dan Silas, mereka bisa keluar dengan begitu ajaibnya, dengan menikmati mujizatnya Tuhan, sehingga dia bisa bebas, lepas
malah memberikan penghiburan kepada saudara-saudara ketika bertemu di rumah para pengusaha itu, yaitu namanya di rumahnya Lydia ya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan itu dinyatakan kepada hambanya yang berseru-berserah kepada Dia, dan Dia tidak akan pernah melepaskan menjadikan mara bahaya itu menguasainya. Betul, Rasul Paulus adalah pilihan Tuhan yang luar biasa, karena apa yang dia perbuat ketika belum menerima Tuhan itu sangat menggoncang seluruh seluruh murid-muridnya Tuhan. Sangat menggoncang iman mereka karena takut perbuatan yang dilakukan oleh Saulus ketika dia bernama Saulus. Dan ketika sudah bernama Paulus, dia melakukan yang terbaik. Dia mau membayar harga untuk kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang sudah dia terima selama hidupnya, walaupun dengan berdarah-darah, dengan berbagai macam tantangan yang dia alami, sampai mengalami karam kapal, mengalami disesah, mengalami dikejar-kejar dan dipenjara. Oh, beratnya pelayanan untuk memuji Tuhan ya, melakukan pelayanan untuk memuridkan banyak orang. Apakah kita bisa demikian? Itu tergantung kepada kita ya. Tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Tetapi ada bagian kita loh. Ada bagian kita untuk menjadi berkat buat para pelayan-pelayan Tuhan. Ya, para misionaris-misionaris ini membutuhkan dukungan kita lewat dana, lewat doa, lewat berbagai macam cara. Ya, itu karena di sini ada disingkapkan ada Lydia, seorang pengusaha, wanita-wanita yang sukses di zamannya. Saat ini juga sama, banyak wanita-wanita sukses yang menunjang pelayanan hamba-hamba Tuhan. Bukannya ya doanya aja, duitnya pun. Duitnya pun ya. Jangan disakuin sendiri. Jangan disakuin sendiri. Nanti Tuhan tanya itu berkatku dikemanain. Jangan disakuin sendiri. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Bu Eti. Ya betul ya, perjuangan memang pelayanan itu luar biasa ya Bu. Butuh perjuangan yang sangat-sangat melelahkan, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Silakan Bu Linda. Ya, sudah Bu. Belum Ibu. Masih dengar dulu ya. Ya baiklah Ibu. Baik Ibu-Ibu, Bu Juli, mungkin Bu Marina Ginting, silahkan. Bu DP, Carla, Bu Nasir, Bu Marina Kamagi, Kak Sofi, silahkan. Ini Ya, semuanya udah silakan, dirangkum Bu. tadi sama Bu Eti ya. Saya dengerin sampai luar biasa ini ibu-ibu Bu Joli. Luar biasanya bukan hanya mau berkorban secara tenaga, tapi juga uang. Berarti istilahnya ini adalah orang-orang yang akan, tadi disebutin sama Kak Ida, yang akan jadi siapa? Lidianya di masa kini. Amin. Lydia di masa kini. Karena nanti kan lanjutannya, baru sempat dengar kan, Lydia itu ketika dia meninggal juga para perempuannya membela dia, akhirnya dibangkitkan. Yes. Nah, tapi satu sih saya mau bagi sedikit aja, nggak banyak ya. Di sini kan disebutin Paulus itu bawa 2 orang ya. Pertama dia bawa Barnabas. Terus kemudian dia bawa Silas. 2 orang ini luar biasanya mempunyai visi misi yang sama gitu. Jadi ketika punya visi misi yang sama, Paulus ketika bersama-sama dengan Barnabas, dia menginjili bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang Yunani.
Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani ini menjadi percaya. Tapi di sisi lain, ketika mereka menjadi percaya, muncul penolakan. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Ketika muncul penolakan itu bukan dari orang-orang yang lain, tapi orang-orang Yahudi, sukunya. Terus akhirnya muncul, karena kan yang namanya menolak pasti ada aksi kan. Ada aksi yang membuat orang-orang dengan kata itu ngebisik-bisikin, kamu nggak usah percaya dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya muncullah reaksi. Nah, terus ketika itu terjadi, ya mereka berdua ini mulai lagi disingkirin tuh. Ini kasusnya sama ketika Yesus juga terjadi gitu. Jadi memang benar, murid itu tidak akan pernah lebih besar daripada gurunya. Kalau Iya, Yesus alami betul. begitu, Paulus juga mengalami hal yang sama gitu. Betul. Tapi di sini disebutkan Paulus dan Silas. Nah, ini ada dua lagi, Paulus bawa Silas. Terus mereka juga diberikan kuasa. Sampai ketika Paulus ngelihat orang yang duduk terus ya, Paulus ngelihat, kamu berdiri di atas kakimu sendiri. Ini pernah Yesus lakukan kan? Berdirilah dan angkatlah tilammu. Jadi benar ketika kita memang hati kita terpaut sama Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kepada kita tuh kuasa. Sama seperti Amin. yang Kisah Rasul 1:8 kan. Kamu akan diberikan kuasa ya. Kalau Roh Jadi Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas turun ke kamu atas dan kamu. seterusnya. Tapi intinya di sini kita harus lihat, Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan mukjizat, untuk melakukan berbagai macam tanda. Di sisi yang lain, kenapa kuasa itu diberikan? Karena akan ada banyak goncangan, akan ada banyak cobaan, akan ada banyak godaan, Betul. akan ada banyak ya Tantangan. hantaman kiri kanan depan belakang, supaya Yes. kita menjadi kuat, ya kan? Amin. Betul. Nah, tapi yang luar biasa nih satu, ketika Paulus dan Silas itu akhirnya diberi nama nih sama orang-orang di sana itu, Silas itu dijadikan Zeus, Paulus itu dijadikan Hermes. Hermes. Nah, terus didewa-dewakan. Di sini apa namanya, Sembah-sembah. pencobaan yang besar sebenarnya terjadi, betul nggak? Ketika Betul. kita dieluk-elukan, ketika kita disanjung tinggi, apa yang akan terjadi respon kita? Nah, Paulus dan Silas tuh ngomong, denger ya, saya tuh manusia biasa loh, gitu kan. Betul. Terus akhirnya dia malah mengoyakkan pakaiannya. Saya hanya mikir gini, kalau masa kini ada orang yang begitu mendewakan kita, mengeluk-elukan kita, apakah responnya sama dengan Paulus dan Silas? Tidak. Atau malahan jadi mengambil keuntungan di balik semuanya itu. Nah, itu yang harus kedua. kita waspadai, betul ya. Nah, kalau misalnya mereka kan akhirnya mereka menyingkir. Sama seperti Yesus pernah menyingkir kan, ketika orang banyak berdesak-desakan ingin ketemu Yesus, Yesus menyingkir. Ini luar biasa, murid yang luar biasa ini bagi kita. Jadi saya hanya mikir, kita di mana nih posisinya? Apakah kita ketika sanjungan itu datang, pujian itu datang, kita langsung, wah segala kemuliaan bagiku. Atau kita kembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Iya. Jadi ini pelajaran nih buat kita. Introspeksi juga buat kita. Apa kita ada di Amin. posisi mana? Karena mereka berdua, ini Paulus Silas dan Paulus Barnabas ini tujuannya hanya satu. Kemanapun mereka pergi, mau apapun kondisinya, mereka tetap memberitakan Injil. Kemarin minggu saya agak ditantang ini untuk memberitakan Injil. Bagi kita nih sekarang nih, kita tahu nih tuayan memang banyak tetapi bekerja sedikit. Artinya kita harus kembali gencar nih ya untuk kita bisa memberitakan Injil. Kemanapun, dimanapun, siapapun yang kita datangi, siapapun yang kita apa yang Tuhan perlihatkan ke kita, pertunjukan ke kita, supaya akhirnya terjadi satu gelombang besar, pertobatan yang besar. Seperti yang di sini juga disebutin. Banyak tuh yang datang dan banyak tuh yang bertobat. Tapi Paulus dan Barnabas, dia nggak langsung, oh ya, di sini kita buka gini. Nggak, dia hanya menempatkan orang-orang yang jadi penatua-penatua. Setelah itu dia pergi lagi. Dan dia doakan dulu tuh penatua-penatuanya supaya akhirnya mereka bisa menggembalakan orang-orang yang baru bertobat. Dia pergi lagi. Nah, jadi intinya memang mereka pantas disebut rasul. Mereka hanya membuat satu terobosan di kota. Kemudian setelah terjadi KKR, gerakan yang besar-besaran, mereka tinggalin. Tapi sebelumnya mereka rawat dulu tuh anak-anak ini gitu, anak-anak rohani,
sampai Ya. mereka akhirnya menjadi orang yang hebat gitu. Ketika terjadi sesuatu, mereka pergi lagi dan mereka lakukan hal yang sama lagi, mulai lagi dari nol gitu. Bahkan dikatakan aku akan kembali, akunya di sini Tuhan. Lewat mereka berdua, Tuhan ingin membangunkan kembali Pondok Daud. Ya, kenapa disebut Pondok Daud bukan Rumah Daud? Tahap di situ adalah Tuhan punya kerinduan setiap orang-orang yang mendengar kata Injil, setiap orang yang mendengar kata firman, setiap orang yang mendengar kata Tuhan, mereka punya hati yang sama seperti halnya Daud gitu. Jadi intinya Daud itu punya hati yang humble, dia selalu bertanya sama Tuhan, bahkan ketika dia mau melangkah sekalipun, dia nanya sama Tuhan, Tuhan saya pergi atau jangan? Tuhan saya lakukan ini atau jangan? Jadi itu tuh yang ingin Tuhan bangkitkan kembali orang-orang yang cukup militan, tapi orang yang humble. Bukan humbleness ya, tapi orang yang humble. Terus kepada mereka juga Tuhan akan berikan hati. Karena hati yang seperti itulah yang akan Tuhan rindukan gitu kan. Allah, karena pada dasarnya Allah itu mengenal hati kita. Dan ia juga yang mengaruniakan Roh Kudus. Jadi sebenarnya lengkap sudah nih paket buat kita. Tuhan mau kasih kita kuasa, tapi Tuhan juga mau menuntut. Ada yang ngomong gini, diberi lebih, diminta lebih. Kita diberi lebih, kita juga diminta lebih. Nah, ketika kita diminta lebih itu, apakah kita pelit kalau kata Bu Eti? Kita mau berbagi. Iya, itu aja sih dari saya. Thank you. Hari ini luar biasa nih. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Eti sudah memperlengkapi kita ya, mengingatkan kita juga. Baik Ibu-Ibu, malam ini sangat luar biasa mengingatkan kita, menguatkan kita, dan memberkati kita satu sama lain. Sebelum kita berpisah, kita doa tutup dulu ya. Saya minta Bu Lampitang tuh doa tutup ya Bu. Iya. Ya, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan-Mu di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik bagi kami. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang selalu menjaga kami di setiap gerak hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini, Tuhan Yesus, kami sudah selesai membaca pembacaan Kisah Rasul dari mulai 14 sampai dengan 17, pasal 14 sampai dengan 17. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam ini banyak hal yang harus kami pelajari dan kami menjadi rema bagi kami dan juga menjadi peringatan bagi kami di mana Paulus, Silas, dan Lydia yang menjadi contoh pada malam ini. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami melakukan semua apa yang Tuhan inginkan terjadi bagi kami. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, pada malam ini juga kami ibu-ibu membaca Alkitab pada malam hari ini. Kau berkati Tuhan, kuduskan, sucikan Tuhan. Bagaimana Engkau melihat ibu-ibu yang luar biasa yang telah memberi korban waktu untuk membaca firman-Mu Tuhan, untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan, untuk mencari wajah-Mu. Engkau bukti luar biasa bagi ibu-ibu yang luar biasa juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, upahnya nanti ada. Engkau tetapkan upah bagi orang yang mencari Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Joli yang begitu sabar dan selalu membimbing kami untuk lebih mencari Engkau, lebih mendekat padamu Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa, untuk selalu membaca Alkitab, selalu melekatkan diri kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus, Engkau yang selalu penyertaan-Mu sempurna bagi kami.
Juga berdoa bagi ibu-ibu yang luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Di malam hari kami mau istirahat, keluarga kami mau istirahat semuanya. Tuhanlah yang menjaga kami, melindungi kami, memberi yang terbaik bagi kami. Tuhan, Engkau yang mengetahui apa pergumulan daripada ibu-ibu yang luar biasa ini, Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau melihat satu demi satu, Engkau melihat hati kami satu persatu, Tuhan. Apa pergumulan kami, Tuhan pasti mendengarkannya. Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bersama Engkau indah semua Tuhan. Tidak ada masalah yang susah Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, suami kami, orang-orang yang kami kasihi pada malam ini Tuhan. Kiranya malam ini menjadi malam yang luar biasa Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada malam ini Tuhan, kami sebentar dari istirahat, jaga kami dalam istirahat kami Tuhan. Lindungi kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami yang kami perbuat dalam kesengajaan-Mu, kami maupun tidak dalam kesengajaan. Baik oleh perkataan, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Engkau Yesus satu-satunya harapan kami Tuhan. Engkaulah masa depan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna. Tapi Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Terima Lampita, kasih, ibu-ibu Bu sekalian. Lampita.